Anjuran: gunakan headphone untuk suasana yang lebih mencekam. Hai, kembali lagi bersama Tiga Rans. Kali ini gue mau cerita mengenai kejadian horor yang benar-benar unforgettable sampai sekarang. Dan amit-amit deh, jangan sampai kejadian lagi. Oke, gue masuk aja ke kisahnya yang kebetulan terjadi sekitar tahun 2005 atau 2006 gitu. Zaman-zaman gue masih kelas 2 SMA lah. Jadi waktu itu gue diterima di salah satu sekolah SMA negeri gitu di kecamatan sebelah. Dan gue nyebutnya kecamatan ya, karena lokasinya tuh masih satu kabupaten dengan rumah gue gitu. Jarak rumah ke sekolah tuh lumayan jauh ya, bisa ditempuh tuh hampir lebih dari sejam. Dan itu perjalanannya pun harus naik angkot atau bis gitu. Nah, selama kelas 1 gue sering banget terlambat sekolah. Karena ya tadi ya, jaraknya kan jauh banget gitu. Selain itu juga kan badan gue jadi kayak gampang drop gitu. Karena ya bayangin aja dengan jarak yang begitu jauh, gue tuh harus pergi pulang sekolah tuh bolak-balik gitu sebegitu jauhnya. Lewat jalan provinsi yang padatnya lumayan parah sih waktu itu. Belum lagi tuh kalau misalnya polusi ya gitu. Ya kan namanya juga jalan provinsi kan, jadi banyak mobil-mobil kendaraan gitu yang lalu lalang kan. Dan polusinya itu yang bikin gue justru makin cepet dan gampang drop gitu. Ditambah mungkin macet kali ya, macetnya tuh bisa berjam-jam sih. Nah itu yang jadi tambah memperparah situasi dan kondisi saat itu. Nah mungkin karena kasihan kali ya ngeliatin gue gitu, jadi ibu tuh kayak ngusulin gue tuh buat ngekos aja lah gitu. Biar lebih deket juga kan ke sekolah. Jangan sampai karena jarak dikit-dikit drop jadi malah gak masuk sekolah kan. Jadi ya udah mau gak mau gue iyain deh sarannya ibu waktu itu. Nah kebetulan tuh tante gue yang waktu itu masih single dan kebetulan juga ngekos di daerah deket sekolah gue. Jadi kayak gue diajak buat ngekos berdua gitu lah sama tante gue. Biar sekalian dipantau dan diperhatiin juga gitu kan. Plus hematnya itu juga sih jadi faktor berikutnya. Nah sebelum gue cerita lebih jauh, ini gue gambarin dulu ya kondisi kos gue waktu itu. Jadi kos gue ini di samping rumah pemilik kos. Dan kos-kosannya ini tuh terdiri dari 3 kamar aja gitu. Di kamar kos-kosan ini tepat berada di belakang garasi mobil si pemilik kos. Dan kos-kosan gue tuh bentuknya agak memanjang ke belakang. Kebetulan kamar gue terletak yang paling belakang, deket dengan kamar mandi, dapur, sama jemuran. Terus di depan kos-kosan gue itu udah masuk jalan kabupaten dan seberangnya itu semuanya pabrik-pabrik. Lalu samping kanan itu udah rumah si pemilik kos dan samping kirinya itu si jalan kecil menuju rumah penduduk ya, yang jauh gitulah masuk ke belakang. Sedangkan belakang kos-kosan gue itu udah kebun sama pepohonan yang lebat banget. Nah lanjut cerita, tante gue ini tuh kan dia sibuk kerja ya, dari hari Senin sampai Jumat, full penuh. Jadi sebagaimana anak kos pada umumnya, tiap weekend atau libur itu pasti selalu pulang kan ke rumah orang tuanya. Sama juga tante gue juga gitu. Pokoknya tiap hari Jumat pulang kerja, tante gue tuh langsung mudik ke rumah nenek gue yang ada di kota gitulah. Pokoknya gue gak mau sebutin nama kotanya. Alhasil tuh setiap Jumat malam, mau gak mau gue selalu di kos sendiri. Nah disinilah semua kejadiannya
bermula. Nah, suatu waktu, seperti biasa nih, tante gua kan abis pulang dari kerja di hari Jumat, dia akhirnya langsung keluar kota ke rumah nenek gua gitu. Jadi nggak pakai mampir kos dulu gitu. Nah, karena gua udah ngekos di situ kayak udah mau hampir setahun, jadi gua udah terbiasa tuh dengan dia pulang kerja langsung balik ke rumah nenek kan, tanpa pulang ke kosan dulu gitu atau tanpa pamit ke gua gitu. Jadi akhirnya gue yang terbiasa udah kayak nggak ada rasa takut aja. Karena selama di situ juga gue belum pernah ngalamin satupun kejadian mistis gitulah. Nah, kebetulan malam itu abis belajar dan nyiapin buku buat sekolah besok, sekolah Sabtu, gue langsung tidur kan abis matiin TV. Sekedar info juga nih, biasanya selama gue di kos sendiri, gue tuh kalau tidur selalu dalam kondisi lampu nyala. Padahal biasanya gue lebih seneng tuh kalau lampu dimatiin ya. Nah, gak lama berselang, jujur gue tidur tuh agak nyenyak, pules, dan entah mengapa gitu ya, tengah malam tuh tiba-tiba aja gue kebangun. Ketika gue bangun, gue tuh langsung kaget gitu ya, karena di depan pintu kos gitu tuh berdiri Mbak Kunti. Duh, sorry ya, ini jujur agak merinding sih gue ceritainnya gitu. Karena dia tuh kayak benar-benar berdiri tepat di depan, natap gitu aja. Jadi bayangin aja, bangun tidur, depan mata gue persis ada Mbak Kunti. Mana jarak kaki gue ke Mbak Kunti tuh cuma 0,5 meter. Jadi deket banget. Dan gue waktu itu tuh langsung panik dan langsung merem sambil ngeraba-raba ambil selimut gitu pakai kaki, terus lanjutin pakai tangan. Gemeter parah gue waktu itu. Saking paniknya tuh, aduh mana posisi selimut di bawah deket si Mbak Kunti lagi. Cuman ya untung aja waktu itu bukan bajunya si Mbak Kunti yang gue tarik ya. Gue tuh beneran pengen teriak waktu itu. Cuman udah tengah malam banget kan, takut aja gitu pemilik kos sama tetangga pada bangun semua. Padahal kalau dibandingin sama takut sama si Mbak Kun, ya emang sama Mbak Kunti sih yang lebih gue takutin. Karena itu gue udah campur aduk aja gitu semua. Udah panik lah, mana merem, deg-degan, gemeteran gitu. Sama gue ini sih rada-rada was-was gitu kalau gue lagi ngeraba-raba ambil selimut, tangan gue gitu yang dijamah kan. Aduh, bisa lompat gue beneran dah dari tempat tidur. Terus ada keinginan juga sih pengen lari. Cuman ya kan dia berdiri tepat di depan pintu ya. Gimana caranya gitu gue mau lari kalau udah dihadang kayak gitu. Jadi mau gak mau tuh satu-satunya jalan waktu itu gue cuman bisa kayak memberanikan diri buat tetap diam sambil pelan-pelan ditutupin selimut gitu. Di dalam selimut gue agak melek sambil baca ayat kursi dan surat-surat pendek. Cuman kalau pada nanya ya sama penasaran kenapa sih berani banget melek gitu. Udah tahu di depan kayak gitu lagi. Sebenarnya tuh karena takutnya gitu loh, kalau misalnya gue merem, dia tuh malah tiba-tiba di sebelah gue kan. Karena sama aja tuh kayak yang tadi, pas gue lagi ngeraba-raba ngambil selimut, tangan gue dijamah atau dia di samping gue, itu beneran deh. Gue bakalan loncat sama teriak. Cuman kan khawatir ya kalau gue juga ganggu tetangga gitu kan. Ya Allah, sumpah banget dah, saat itu keringat dingin banget. Mau teriak malu, khawatir ganggu juga. Mau nangis tapi gak keluar air mata. Mau lari, cuman kalau misalnya gue yang ditangkap Mbak Kuntinya gimana? Ya kan, dihadang gue di depan pintu, tiba-tiba aja dia melayang gitu kan, langsung berpindah tempat ke tempat tidur gue. Atau misalnya tiba-tiba baju gue ditarik gitu kan, ditahan. Aduh, apa gak lebih panik gue? Jadi ya akhirnya gue ketakutan aja gitu, ditahan terus sampai bener-bener ketiduran.
dan bangun aja gitu pas udah azan subuh. Setelah kejadian malam itu, alhamdulillah sih gue nggak pernah diliatin lagi di kos. Mungkin Mbak Kunti itu cuman pengen kenalan aja kali ya. Cuman gak gitu juga sih caranya. Ya kan, tapi ya itu kok ya kenalannya gak dari dulu gitu pas di awal-awal pas gue ngekos di sana. Kenapa pas di tengah-tengah kayak begini gitu kejadiannya? Soalnya gue udah setahun kan di situ. Lah kok baru muncul? Mana udah betah pula di kos itu. Jujur sih gue nggak pernah cerita kejadian ini ya ke tante gue. Nggak mau nambah khawatir aja sih. Lagian kan itu udah berlalu ya. Paling kalau cuman buat sekedar cerita biar nggak nambah khawatir orang-orang terdekat aja, gue ceritanya ke teman-teman sendiri aja gitu, teman-teman dekat gitu. Pas gue cerita ke temen gue, itu banyak yang kaget gitu. Kenapa sih setelah dilihatin begituan, gue masih ngekos di situ, masih bertahan gitu. Soalnya kan kejadian gue ada momen ngekos sendiri pas tante gue pulang ke rumah nenek, ya itu kan terus berulang ya. Soalnya pikirnya mereka itu kan kalau misalnya udah sekali diliatin kayak begitu, seterusnya kan pasti bakal diliatin lagi kan. Jadinya ya udah bakal ngeganggu aja terus gitu. Cuman ya mau gimana lagi, jujur di situ tuh gue betah dan kebetulan kejadian itu tuh cuman pernah terjadi sekali. Tambah kan ya tadi ya faktor-faktor yang gue dijelasin di awal itu jauh lebih banyak gitu. Ada keluarga dekat gue, jadi mau nggak mau sih ya gue stay gitu. Sekalipun penghuni kos lainnya itu juga jarang pulang, jadi memang gue jadi lebih banyak sendiri di situ. Kalaupun yang lain pada pulang pergi atau selalu pulang pagi, terus pemilik kos juga sering banget keluar kosan, gak ngejaga kosan, ya jadi makin sering sendirian di lingkungan kos. Tetap sih gue bertahan. Cuman jujur ya memang sebenarnya itu nggak kali pertama ya. Lambat laun tuh ternyata ada kejadian-kejadian mistis berikutnya gitu. Dan ya itu udah tergolong gangguan sih. Nah cuman gangguan mistis yang datang berikutnya tuh kejadiannya malah bikin gue makin terbiasa. Dan itu gue cuekin aja gitu. Cuman kan itu gangguan mistis yang gak separah si Mbak Kunti kan. Ya itu sih poin gue tuh yang penting mereka tuh gak nampakin diri aja gitu. Seperti yang si pertama gitu. Gue diliatin langsung kan, bertatapan langsung gitu kan. Nah yang penting gak kayak gitu lagi aja gitu. Karena mungkin kalau itu ya gue beneran angkat kaki kali dari kosan itu. Sampai sekarang ya, itu gue masih ingat jelas banget bentuk dari si Mbak Kunti itu. Bentuknya kayak manusia sih pada umumnya. Tingginya juga sama kayak manusia. Cuman dia pakai gamis putih kedodoran dan agak kepanjangan gitu sampai nyapu lantai lah. Sama rambutnya panjang hitam ya, ala rocker gitu tahun-tahun 80-90an. Terus menyingkap gitu ke depan. Bedanya rambutnya tuh kusut, kayak bener-bener gak pernah dikeramasin atau disisir. Dan mukanya sih yang gue agak lupa ya, karena kan jujur ya gak berani lah gitu natap mukanya gitu. Cuman mungkin sekilas pandang kali ya, kalau sekilas pandang kayaknya rata hitam gitu sih. Cuman ya beneran gue gak perhatiin dan gak mau juga kali merhatiin. Ya diliatin badannya aja gitu dengan jubahnya yang sekilas di depan aja gue udah gemeteran kan, apalagi natap mukanya langsung gitu kan, mungkin gue bisa kenapa-napa kali ya. Jadi ya sih itu bener-bener pengalaman gak terlupakan. Dan biasanya sih kalau lihat Mbak Kunti kan cuman putih-putih gitu ya dari kejauhan. Tapi kalau ini tuh bener-bener langsung lihat dia untuk pertama kalinya dari dekat, sedekat setengah meter, natap wajah dia selayang pandang. Itu pengalaman yang horor banget sih buat gue.
Nah, 3 Rans, gimana? Gue jujur sih ngeliat cerita ini tuh, aduh, apa ya? Kayak nggak pengen nerusin sih sebenarnya pas poin yang si Mbak Kunti tadi yang benar-benar debut pertama kalinya itu. Karena gue ngebayanginnya aja tuh langsung merinding banget. Merinding sih, gue gak kebayang sih kalau misalnya, aduh jangan kan kos-kosan ya, kita di kamar aja gitu kan, kalau sendiri, terus tiba-tiba hawa mulai berubah, turun drastis gitu kan, mulai tenang, sunyi, sepi, bahkan kayak suara-suara jangkrik gitu udah gak kedengeran. Nah itu tuh mulai was-was gitu kan, apa gue diperhatiin sesuatu. Jadi kadang-kadang kita jadi kayak erap-erap gitu kan, ya langsung nutupin diri dengan selimut gitu kalau bisa, kalau perlu tuh nggak ada celahnya gitu. Apalagi kalau mereka yang tempat tidurnya tuh enggak pepet dinding gitu, jadi kiri kanan itu langsung, kiri kanan sama ini ya, depan kaki tuh kosong. Itu tuh yang bener-bener kayak banget gitu, merinding gitu, takut gitu, gemetar bener-bener. Kalau bisa tidur deh gitu, pingsan gitu kan. Coba gimana kalau kalian jadi atau ngalamin kayak peristiwa kayak gitu ya, yang lagi di kamar tiba-tiba kebangun di depan lu, depan samping kek, di mana kek, pokoknya deket banget sama lu, udah si Mbak Kunti. Kira-kira apa yang lo lakuin? Kalau gue jujur, itu kayaknya gue langsung teriak deh. Gue sih bodo amat ya, mau didengerin, mau maluin, kayak gue langsung teriak terus habis itu tutup selimut. Atau kalau gue ada kesempatan, gue lari keluar kamar. Kalau kalian gimana? Nah, boleh dong, ayo kasih tahu di komen info-info kira-kira kalau kalian apa sih yang bakal kalian lakuin kalau di situasi yang sama. Oke, kira-kira segitu aja, sekian cerita cerita horor untuk malam ini. Di episode kali ini kita ketemu lagi nanti ya di episode berikutnya. Jangan kemana-mana. Selamat merinding dan jangan lupa tidurnya nanti doa dulu ya. Bye. Hai 3Rans, gue mau cerita. Pengalaman ini sempat kurasakan saat sempat menginap di rumah kakak. Rumah itu kebetulan tidak dibangun sendiri oleh kakakku. Ada rumah cukup besar, dijual dengan harga terjangkau. Namun, kakakku banyak melakukan renovasi ini itu, karena menurut kakakku, ada beberapa bagian yang kurang. Kebetulan aku tinggal di sana di kota yang sama dengan kakak. Aku berkunjung ke sana sekitar seminggu sekali atau sebulan sekali. Rumah itu cukup besar, dengan 3 kamar tidur dan garasi yang bisa menampung mobil dan motor. Jangan dipikir karena ini cerita horor, maka latar yang kalian bayangkan adalah rumah dengan aura gelap dan tidak memiliki tetangga di kiri, kanan, depan maupun belakang rumah. Rumah kakakku itu jauh dari kata itu. Sebenarnya cukup menyenangkan tinggal di rumah itu. Namun, aku lebih suka tinggal di rumah orang tuaku yang berada di tengah kota daripada tinggal di kompleks perumahan yang letaknya di pinggiran kota kami. Alasan lainnya adalah tidak adanya fasilitas internet rumah karena kakakku lebih suka membeli paket data. Boros banget cuy. Oke. Bahkan, aku lupa kapan peristiwa itu terjadi. Kalau tidak salah, ini terjadi kurang lebih 3 tahun yang lalu. Kebetulan kasurku itu menghadap jendela. Di luar jendela memang ada gundukan tanah untuk tumbuhan di daunan. Kejadian ini mesti terjadi pada malam hari. Aku melihat bayangan dedaunan panjang menjelang aku tidur. 2 hari kemudian, aku memutuskan tidur berbalik arah tidak menghadap jendela. Seperti merasakan aura seram jika tidur menghadap jendela. Cuy, lo berani banget cuy, gue aja gak berani tidur menghadap jendela.
lanjut ya, sorry. Beberapa bulan kemudian, aku menginap lagi di rumah kakakku. Selesai maghrib, aku melihat bayangan di daunan panjang meliuk-liuk. Setelah langsung melihat keluar, tumbuhan di depan kamarku hanya daun-daun biasa yang tidak bergerak sama sekali. Namun anehnya, aku bingung antara terlalu cuek atau merasa itu halusinasi. Aku menganggap biasa aja kejadian itu. Padahal 2 film horor yang seram seperti Ju-on dan film It yang dibintangi oleh Bill Skarsgård bisa membuatku takut setengah mati. Namun saat melihat kejadian horor dengan mata kepalaku sendiri, reaksiku malah cuek dan absurd. Kalau aku ingat kembali pengalaman horor di rumah kakakku, adalah peristiwa kedua yang pernah terjadi di hidupku. Peristiwa pertama malah terjadi saat aku masih SD, saat teman-teman sekelasku main jelangkung. Temanku sendiri diisengi saat siang hari. Aku sih tidak mengalami apa-apa saat di sekolah. Namun malam harinya, sebenarnya aku tidak melihat apa-apa. Ngerjain. Akan tetapi, di balik jendela kamarku seperti merasa diawasi makhluk halus. Aku ketakutan kala itu. Langsung aja aku baca ayat-ayat pendek yang kuhafal. Akhirnya setelah membaca surat pendek, aku merasa tenang dan bisa tidur dengan nyenyak. Esok harinya aku terbangun segar bugar dan tidak ada kejadian seram yang menimpaku. Bagi yang membaca cerita ini mungkin bakal bilang, cerita apaan nih? Bahkan tidak ada perasaan takut saat membaca cerita ini. Lantas aku berpikir, bukannya manusia itu makhluk yang derajatnya paling tinggi? Bahkan manusia lebih mulia daripada malaikat. Jadi buat apa kita takut dengan jin dan setan? Bahkan menurut surat Al-Isra ayat 70 yang penafsirannya adalah para anak Adam selalu dimuliakan. Allah angkut mereka di daratan dan lautan. Bahkan manusia diberi rezeki dari hal-hal baik sekaligus manusia diberi kelebihan sempurna atas kebanyakan makhluk yang Allah ciptakan. Hadis riwayat Tirmidzi juga bilang, jin saja lari dari sahabat Nabi, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu karena takut melihat kehadiran beliau. Balik lagi ke pengalaman horor yang kusebut di atas. Akhirnya sadar apalagi setelah membaca Al-Isra ayat 70 dan hadis riwayat Tirmidzi, manusia dengan segala keistimewaan yang diberikan Allah padanya harusnya tidak takut dengan keberadaan setan dan jin. Selanjutnya, beberapa bulan kemudian, aku mengunjungi rumah kakakku. Aku sempat melihat keberadaan jin iseng tersebut kemudian menghilang. Setelah kejadian tersebut, makhluk halus yang mengganggu di rumah kakakku berangsur-angsur menghilang. Kalau ditanya, apa aku percaya dengan keberadaan makhluk halus? Bisa dikatakan jawabannya antara percaya dan tidak percaya. Mengapa bisa percaya? Karena Allah saja bilang bahwa Dia yang menciptakan setan dan jin. Sebaliknya, ada sisi merasa tidak percaya karena kadang berpikir, apa benar ada hal seperti itu? Makanya saat ada testimoni cerita horor yang berdasarkan pengalaman nyata, bukan bermaksud mengecilkan mereka yang pernah mengalami kejadian itu. Aku sering banget berpikir, apa itu beneran ada? 2 hari lalu aku mendengar ceramah Ustadz, mengapa banyak jin dan setan berkeliaran di Indonesia. Ustadz bilang, karena kurangnya rasa tauhid dalam hati kita, dan masih banyaknya ritual klinik, dengan kata lain, masih banyak orang bergantung kepada selain Allah. Padahal Allah itu sebaik-baiknya pelindung menurut kata Ustadz. Pesanku, jangan takut dengan setan ataupun jin, karena Allah menciptakan manusia sebagai makhluk paling sempurna di antara ciptaannya yang lain. Justru harusnya setan dan jin yang harusnya takut pada kita. Wah, bener banget nih kata kakaknya. Dan bener juga ya, sebenarnya kita bukan nggak perlu ya, kita jangan takut sama setan. Emang sih mereka tuh mukanya gitu ya, kayak kalian tau lah, kuntilanak, pocong, setan lainnya, serem mukanya. Serem mukanya, gue akui. Kayak kalau kuntilanak, ngeri cuy ngelihat senyumannya itu nyeringai kayak gitu. Nggak deh ya.
Terus kalau pocong kayak aduh bentukannya nggak deh. Tapi kalau misalnya kalian yang suka tidurnya nggak pakai lampu gelap, tiba-tiba aja ada putih-putih, ngeri banget. Dan gue juga salah satu orang yang tidur nggak pernah pakai lampu. Nah, jangan lupa guys, selalu ingat sama Allah, ingat sama Tuhan yang udah menciptakan lo sesempurna mungkin, karena kita tuh adalah ciptaan yang paling sempurna, ciptaan makhluk hidup yang paling sempurna, ya kan? Kita ada Allah, kita punya iman, makanya kenapa itu pentingnya yang namanya sholat. Kalian rajin gak? Ayo. Jangan takut, karena kalau lo takut berarti lo sama aja ngasih mereka makanan. Gak berarti kalian jadi sombong terus mikir gue paling sempurna pada lo. Enggak, cuman kita punya bahasanya ya, keyakinan kalau kita tuh ada yang ngelindungin, ada yang jaga kita. Dan kalau mereka mau mencelakai kita, mau bikin kita mati gitu ya, itu mereka nggak punya hak untuk itu. Kalau emang ada waktunya, ya itu emang karena Allah yang udah ngatur ya. Jadi berani ya. Gue juga menguatkan diri sebenarnya, berani. Oke, sekian untuk episode hari ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Selamat merinding. Dadah.